Hai semua, kembali lagi di iLogo Infology YouTube channel. Saat ini, terutama di Indonesia, perangkat Wi-Fi dengan standarisasi Wi-Fi 5 mulai banyak dipakai, sementara Wi-Fi 4 masih menjadi standar. Kini, standarisasi Wi-Fi yang baru sudah semakin banyak dikenal, yaitu 802.11ax atau Wi-Fi 6 yang dijuluki sebagai High Efficiency Wireless. Apa saja keunggulan dari Wi-Fi 6 ini dibandingkan dengan Wi-Fi generasi sebelumnya? Apa teknologi yang ada di dalamnya, serta keuntungan menggunakan perangkat ini? Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Pertama-tama, apa itu Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 adalah teknologi nirkabel terbaru yang membawa peningkatan signifikan pada standar nirkabel. Teknologi ini diciptakan sebagai solusi akan peningkatan akses konektivitas data serta bandwidth yang begitu besar, dengan semakin banyaknya perangkat yang perlu dihubungkan ke internet. Wi-Fi 6 memiliki upgrade yang cukup besar daripada generasi sebelumnya, namun kecepatan bukan menjadi satu-satunya perbedaan antara Wi-Fi 6 dan Wi-Fi generasi sebelumnya. Perbedaan terbesarnya adalah kapasitasnya untuk mendukung lebih banyak perangkat sambil menjaga kecepatan tetap tinggi. Wi-Fi 6 diklaim mendukung 4 kali bandwidth yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya, jadi semua perangkat tambahan yang sekarang terhubung tidak akan memperlambat kecepatan yang ada. Intinya, terdapat peningkatan kemampuan dalam memberikan koneksi yang 4 kali lebih stabil untuk pengguna pada area yang lebih padat. Kita bisa mengumpamakan Wi-Fi 6 ini dalam sebuah jalan raya. Jika Wi-Fi 5 adalah sebuah jalan dengan 2 arah, maka Wi-Fi 6 memiliki lebih banyak jalur untuk setiap arah, yang berarti dapat lebih banyak menampung mobil di jalan, dan tentunya tidak perlu mengurangi kecepatan akibat antrian. Apa saja teknologi yang ada pada Wi-Fi 6? Wi-Fi 6 memiliki kemampuan tersebut berkat beberapa teknologi baru seperti MU-MIMO, OFDMA, serta OBSS. Mari kita bahas sedikit tentang teknologi ini. OFDMA bekerja dengan membagi kanal yang ada menjadi beberapa subcarrier dan memungkinkan transmisi ke banyak endpoint atau perangkat pada waktu yang bersamaan. Router Wi-Fi 6 dapat mengirim sinyal yang berbeda dalam jendela transmisi yang sama. Ini membuat satu transmisi tunggal dari router dapat berkomunikasi dengan banyak perangkat tanpa perlu menunggu giliran. Sementara MU-MIMO adalah singkatan dari Multi-User, Multiple Input, Multiple Output. MU-MIMO ini memiliki kemampuan lebih signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu SU-MIMO. Tidak seperti generasi sebelumnya yang hanya memiliki satu jalur untuk beberapa pun jumlah penggunanya, teknologi ini menggunakan beberapa jalur terpisah untuk dapat digunakan oleh beberapa user. Jumlah jalur ini tergantung dari angka pada spesifikasi router atau access point. Router 2x2 memiliki 2 jalur yang berarti 2 user atau device dapat mengirimkan request dan mendapatkan respons secara bersamaan. Sistem yang sama juga berlaku untuk access point 3x3 hingga 4x4. Berikutnya adalah teknologi OBSS atau Overlapping Basic Service Sets, yaitu fitur Wi-Fi 6 lain yang dapat membantu meningkatkan lalu lintas jaringan. OBSS memungkinkan access point menggunakan colors untuk mengidentifikasi jaringan secara unik. Jika lalu lintas lain terdeteksi di saluran jaringan, tapi colornya tidak sama dengan jaringan lokal, perangkat dapat mengabaikannya dan melanjutkan transmisi. Hal ini dapat membantu meningkatkan keandalan dan mengurangi latensi. OFDMA dan OBSS bekerja sama agar komunikasi yang ada lebih efektif dalam jaringan yang lebih ramai. Meskipun semakin banyak perangkat yang tersambung ke Wi-Fi, kecepatan dan stabilitas jaringan akan tetap baik, serta tidak terjadi tumpang tindih jika terdapat banyak jaringan dalam lokasi terdekat. Lalu, apa saja keuntungan menggunakan Wi-Fi 6? Yang pertama, tentu saja peningkatan kecepatan. Wi-Fi 6 diklaim dapat memiliki kecepatan hingga 9,6 Gbps. Dengan kecepatan ini, tentunya user akan memiliki pengalaman yang lebih baik dalam berbagai aplikasi generasi berikutnya, seperti AR, VR, streaming 4K, 8K, hingga lebih banyak perangkat IoT pada ekosistem pendidikan, manufaktur, hingga retail. Berikutnya, Wi-Fi 6 menjanjikan pengurangan latensi hingga 75% lebih rendah, berkat kemampuan untuk mendukung IoT dalam skala lebih besar di lokasi yang lebih padat. Hal ini dapat dicapai karena traffic yang ada diatur dengan lebih efisien. Tentu saja, hal ini akan sangat berdampak bagi ekosistem gaming hingga enterprise yang memiliki kemampuan multitasking dan media yang meningkat. Dari sisi keamanan, Wi-Fi 6 kabarnya akan mengubah standar protokol keamanan yang ada, yaitu WPA2 menjadi WPA3. Hal ini dapat tercapai dengan implementasi keamanan kata sandi yang ditingkatkan melalui Dragonfly Key Exchange atau juga disebut dengan SAE, Simultaneous Authentication of Equals. Metode autentifikasi ini membantu kata sandi menjadi lebih sulit diretas dan enkripsi yang ada lebih kuat dari sebelumnya. Sementara dari sisi user, Wi-Fi 6 akan membuat perangkat lebih hemat daya.
dengan adanya pengembangan teknologi target wait time yang memungkinkan traffic yang ada antara router dan perangkat lebih efisien, hanya akan berkomunikasi secara efektif saat diperlukan saja. Dengan adanya teknologi ini, perangkat user yang mendukung standar Wi-Fi 6 dapat mengkonsumsi daya 2/3 lebih sedikit. Tentunya, produk seperti smartphone, laptop, tablet, dan perangkat IoT lainnya dapat digunakan lebih lama. Itulah tadi beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang teknologi Wi-Fi terbaru, yaitu Wi-Fi 6. Jika perusahaan Anda memiliki pertanyaan atau kebutuhan tentang teknologi ini, silakan kunjungi situs kami di qwireless.id atau hubungi kami via email di sales@ilogo.co.id. Sampai jumpa di video berikutnya.